Rakernas Golkar tanpa keputusan baru soal Pilpres. Berpikir cerdas. Nah, jadinya kita juga lihat format misalnya Pak Erlangga dengan Pak Muhaimin, kemudian Pak Erlangga dengan Pak Zulkifli Hasan. Jadi semuanya dicoba untuk dibikin simulasinya begitu. Dan sebetulnya Golkar kan hanya butuh satu partai saja sudah oke gitu. Dan kita lihatlah karena ini sifatnya masih lama, Bapak Ketua Umum juga mengatakan kita nggak usah terburu-buru karena tidak ingin masuk ke dalam jebakan Batman gitu ya. Jebakan Batman. Jika tidak bergabung dengan koalisi besar ini, berarti apakah nanti Golkar akan membuat poros sendiri dengan PAN atau bagaimana? Ya ini masih cair, Mas. Jadi kita lihat juga bahwa partai lain juga kan belum menentukan kan. Jadi mereka juga dibilang koalisi besar ya belum terrealisasi karena masih cair dan masih waktunya masih agak lama. Jadi kita seperti buying time semuanya, seperti wait and see gitu ya. Jadi melihat-lihat dulu gerakan dari partainya seperti apa. Rakernas Golkar tanpa keputusan baru soal Pilpres. Partai Golkar akan menggelar rapat kerja nasional Golkar 2023 di Jakarta 4-6 Juni mendatang. 9 bulan jelang pemilu 2024, konsolidasi pemenangan partai akan diperkuat. Seluruh instrumen pemenangan akan dioptimalkan, terutama peran calon anggota legislatif dan para saksi di setiap tempat pemungutan suara. Adapun terkait bakal calon presiden dan wakil presiden tak akan dibahas. Golkar tetap ada keputusannya mengusung ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai bakal capres di pemilihan presiden 2024. Wakil ketua umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai ketua steering komite Rakernas Golkar 2023, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menjelaskan agenda tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang dilaksanakan pekan lalu, merujuk anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD atau ART partai. Rakernas dilaksanakan setidaknya 2 kali dalam satu periode kepengurusan. Adapun Rakernas Golkar 2023 akan menjadi yang kedua setelah yang pertama dilakukan pada 2021 sepanjang kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Karena Rakernas kali ini dilaksanakan dalam tahapan pemilu, kira-kira 9 bulan lagi menjelang pemilu 2024. Maka Rakernas ini difokuskan dalam pembicaraan penetapan persiapan pemilu, kata Doli seusai rapat persiapan Rakernas Golkar 2023 di kantor DPP Golkar Jakarta Minggu 28 Mei 2023 sore. Rakernas bertema bersama menangkan hati rakyat memajukan Indonesia. Itu akan diikuti oleh seluruh pengurus DPP, anggota Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Etik, 5 perwakilan dari setiap DPD provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan anggota fraksi Partai Golkar. Ia pun menegaskan tidak ada keputusan baru yang akan diambil terkait Pilpres 2024 pada Rakernas tersebut. Golkar akan tetap melaksanakan keputusan musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional yang tingkatnya lebih tinggi dari Rakernas, yakni mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Kerjasama kepemudaan. Kami berharap pertemuan ini bisa menghasilkan kolaborasi aksi. Saat ini Golkar memiliki Golkar Institute dengan salah satu programnya mengedepankan politik kepemimpinan anak muda. Mungkin nanti bisa bertukar siswa dengan pergerakan pemuda UMNO ke depan, kata Ilham. Yang menambahkan kolaborasi itu juga diharapkan bisa meningkatkan dan mengukuhkan peran pemuda dalam meningkatkan pencapaian elektoral partai masing-masing. Ketua Umum Pergerakan Pemuda UMNO, Akmal Soleh menambahkan, pihaknya tidak hanya akan menjalin kerjasama dengan AMPG, tapi juga organisasi kepemudaan dari parpol lain di Indonesia.
Sebelumnya, Pergerakan Pemuda UMNO telah bertemu dengan organisasi pemuda dari Partai Gerindra. Pertemuan juga akan dilanjutkan dengan parpol lain. Sejumlah pertemuan itu dibutuhkan karena Pergerakan Pemuda UMNO berencana menggelar konferensi untuk organisasi kepemudaan dari parpol di seluruh Asia Tenggara. Tapi yang jelas bahwa keberadaan Golkar dengan 85 kursi dan sebagai suara terbanyak kedua ya, ini tentu saja terbuka peluang untuk dengan partai manapun begitu. Jadi Golkar itu punya kartu as lah untuk bisa memuluskan perjalanan yang mau maju dalam kandidat capres. Berarti tidak ada jebakan Batman ya berarti ya. Untuk hitung-hitungannya berarti agar tidak Pak Erlangga atau Partai Golkar ini tidak kena jebakan Batman gitu ya di 2024 gitu. Iya, kita pengen bermain cerdas lah. Jadi kita wait and see supaya tidak masuk dalam jebakan. Partai Golkar akan menggelar rapat kerja nasional Golkar 2023 di Jakarta 4-6 Juni mendatang. 9 bulan jelang pemilu 2024, konsolidasi pemenangan partai akan diperkuat. Seluruh instrumen pemenangan akan dioptimalkan, terutama peran calon anggota legislatif dan para saksi di setiap tempat pemungutan suara. Adapun terkait bakal calon presiden dan wakil presiden tak akan dibahas. Golkar tetap ada keputusannya mengusung ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai bakal capres di pemilihan presiden 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Steering Komite Rakernas Golkar 2023, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menjelaskan agenda tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang dilaksanakan pekan lalu, merujuk anggaran dasar atau anggaran rumah tangga AD atau ART partai. Rakernas dilaksanakan setidaknya 2 kali dalam satu periode kepengurusan. Adapun Rakernas Golkar 2023 akan menjadi yang kedua setelah yang pertama dilakukan pada 2021 sepanjang kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Karena Rakernas kali ini dilaksanakan dalam tahapan pemilu, kira-kira 9 bulan lagi menjelang pemilu 2024. Maka Rakernas ini difokuskan dalam pembicaraan penetapan persiapan pemilu, kata Doli seusai rapat persiapan Rakernas Golkar 2023 di kantor DPP Golkar Jakarta Minggu 28 Mei 2023 sore. Rakernas bertema bersama menangkan hati rakyat memajukan Indonesia. Itu akan diikuti oleh seluruh pengurus DPP, anggota Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Etik, 5 perwakilan dari setiap DPD provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, dan anggota fraksi Partai Golkar. Ia pun menegaskan tidak ada keputusan baru yang akan diambil terkait Pilpres 2024 pada Rakernas tersebut. Golkar akan tetap melaksanakan keputusan musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional yang tingkatnya lebih tinggi dari Rakernas, yakni mengusung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Kerjasama kepemudaan.